hadirat, bapak dan ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Bersolawat dan mengucapkan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa hadir di hati kita dengan cinta dan mengikutinya. Baik, kaum muslimin, nampaknya masih sabar muqaddimah. Masih ya? Tentang Imam Al-Muzani. Ya, kita kenali dulu. Alhamdulillah, Syekh Jamal Az-Zun, senior saya dulu di Madinah, mentahqiq kitab ini dan memberikan muqaddimah yang Masya Allah siap kita santap aja. Qala al-muhaqqiq, setelah menyebutkan nasabnya, kemudian murid-murid, guru-gurunya, kelahirannya, keluarganya, syekhnya, murid-muridnya, kemudian sanjungan ulama terhadapnya atau pengakuan ulama kepadanya, kemudian kredibilitasnya dalam ilmu fikih, kekuatannya dalam bermunadharah, kemudian ibadahnya serta wara' dan zuhudnya, dan terakhir kemarin beliau suka memandikan jenazah untuk melembutkan hati, supaya mengingatkan selalu kepada mati. Sekarang masuk pada yang ke-11, darajatuhu fil hadis. Karena dia hidup di masa riwayat gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan murid-muridnya juga ada yang imam-imam hadis seperti Abu Bakar Ibn Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah, penulis Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan antara muridnya adalah Abu Ja'far At-Tahawi, penulis Mushkilul Athar yang 16 jilid itu. Kemudian Abul Qasim Ibn Mashal Al-Anmati dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kedudukannya dalam hadis atau derajatnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim. Siapa dia ini? Penulis kitab Adabus Syafi'i. Adab Syafi'i wa Manaqibuh. Penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, yang lahir dari dua ulama besar hadis yang merupakan satu ayahnya, satu mamanya. Itu ayahnya Abu Hatim dan mamanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi dua-dua orang bersemondo ini sama-sama punya kekuatan ilmu yang berlebih dan berkurang. Artinya sama-sama imam di hadis. Qala Abi Hatim Ismail ibn Yahya al-Muzani Abu Ibrahim al-Misri rawa an Syafi'i. Beliau meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Tentu maksudnya kalau rawa, yang maksud adalah meriwayatkan hadis. Wa Ali ibn Ma'bad al-Misri, dan Ali ibn Ma'bad al-Misri juga seorang ulama hadis. Sami'tu minhu, saya mendengar darinya, maksudnya meriwayatkan hadis daripadanya. Jadi dia masuk guru dari Ibnu Abi Hatim di hadis. Wa huwa saduq, dan dia adalah saduq. Derajat yang dia sifat mubalaghah daripada sadiq, sifat mubalaghah daripada sadiq, yaitu orang yang jujur, orang yang selalu benar.
Nah, saduq berarti sangat jujur. Sangat jujur. Menurut bahasa. Menurut istilah ulama hadis, maka derajatnya di bawah perawi hadis sahih. Ketika kita sudah membedakan hadis kepada 3 bagian, sahih, hasan, dhaif. Kalau dulu orang hanya baginya sahih, dhaif. Sahih, dhaif di mutaqaddimin. Tapi di kalangan mutaakhirin ada martabat antara sahih dengan dhaif, namanya hasan. Tetapi secara aplikasi, hadis hasan selalu digabungkan kepada hadis sahih. Hadis hasan selalu disebut atau digabungkan dengan hadis sahih. Buktinya tidak ada kumpulan hadis hasan. Yang ada adalah kumpulan hadis sahih dan kumpulan hadis dhaif. Berarti hasan masuk ke sahih, palsu masuk ke dhaif. Makanya selalu dikumpulkan hadis hasan dengan hadis sahih, kemudian hadis dhaif dengan hadis palsu. Oleh sebab itu kalau hadis dhaif dipakai itu enggak? Di situ kawannya aja lah palsu. Ya enggak? Kalau kawannya palsu bisa pakai? Nah, maka di sini hadis dhaif tidak diamalkan karena kawannya, walaupun dia tidak palsu, ada kemungkinan terangkat derajatnya dengan riwayat yang lain. Ini pendapat yang saya pilih. Hadis dhaif tidak diamalkan. Sebagian ulama mengatakan diamalkan pada bab-bab fadailul amal, fadilat amal, atau dalam tafsir atau dalam sejarah. Tapi sejarah itu dan tafsir itu kan macam-macam. Ada sejarah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, atau tidak masalah, atau dengan bilangan-bilangan tanggal dan tahun, tidak ada masalah. Tapi ada kalangannya berkaitan dengan masalah akidah. Masalahnya masalah akidah. Misalnya orang mengambil riwayat tentang tawassul kepada Nabi SAW yang dilakukan oleh pasukan Khalid bin Walid dan para sahabat dengan menyebut wa Muhammadah atau ya Muhammadah. Diambil daripada apa? Dari Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Diambil dari mana? Dari riwayat At-Tabari dalam sejarah Tarikhul Umayyi wal Muluk. Nah, dan lain-lainnya kita sejarah. Berkaitan dengan akidah atau tidak? Berkaitan dengan akidah? Tawassul berkaitan dengan akidah apa enggak? Akidah. Nah, boleh tidak riwayat kitab sejarah? Tidak. Kecuali sahih. Nah, orang-orang sufi terbang dia mendapatkan riwayat itu. Terbang kegirangan. Apa sebab? Kosan sahabat Khalid bin Walid bertawassul dengan jahun Nabi SAW, dengan kehormatan Nabi SAW. Awak dari sekali nongo kan telah perangalah salah san ko Ustaz Dasman salamu ko namanya kosan nawu sahabat bertawassul itu nono ngaji Jawa doh, nono ngaji yang lain deh labadu to Dr. Dasman kosan tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Kalau Ustaz Man jembong tidak. Ternyata di kedua kitab tersebut, satu sanadnya tidak joleh, panjang sanad tapi bapui. Kalau bapui di apa? Pada ujian telah bersudli sudah itu panjang sudah itu bapui lihat. Di apa? Hah? Di apanya dan? Minimal dek ragu, kan ya?
Kecuali kalau tentu Buya kata itu asal pono lah man satu dapat hati dia saja nabe ernya. Kalau pakai asal pononya lah man Buya ya itu tinggi nilai. Ini enggak. Kalau kita ragu mesti dihapus. Enggak disebutkan zanat. Itu yang terjadi dalam kitab tersebut. Nah, ada sebagian yang disebutkan itu ternyata di situ terdapat rawi namanya Saib ibn Umar ad-Dabbi. Saib ibn Umar ad-Dabbi, asalnya orang Syiah. Dan derajatnya adalah yarwil mawdu'at wal makzubat, kata Ibn Hibban. Kata Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis-hadis palsu. Berarti riwayat bahwa sahabat bertawassul dengan Nabi SAW setelah wafatnya hadis palsu. Siapa duta jadi? Siapa duta jadi? Hah? Awak nyebut tadi dia. Ya, sebab nyendak kan mau meneliti sadat doa, kalau diteliti pasti golap. Makanya itu diambil dari pendatang gelap, hadis-hadis smokel, hadis-hadis smokel yang ilegal. Kan kalau hadis smokel tertangkap langsung dilenyapkan di tengah alam. Walaupun dibawa ke daik bekon tak jual, tak boleh dipakai sah. Tak percaya? Pergi tengok ke gudang. Ya, ada macam itu contoh di bang-bang sitaan di KPK tu, itu sebanyak-banyak di gudang tu. Cuma tak bisa dipakai lah. Tak boleh diambil. Boleh? Ya, termasuk kabar ke pedang hadiah Raja Salman ke Pak Jokowi pun tak. Tak bisa pakai nya masuk undang-undang gratifikasi. Harus ditang di situ. Dipakai nak boleh, dijual nak boleh, tak apa-apa, tak boleh. Makanya kalau jadi Ustaz Presiden saya ubah undang tu. Nah, jadi bang hadiah presiden ke presiden jadi sita juga. Okey ya. Dan awak-awak je lah sita nak apa, awak tak apa. Contoh kami dulu musabaqah kan, Manang tahu di tingkat provinsi, lain awak bertiga, dan piala saciknya. Pergi melaporkan terupati tinggal je lah si konangnya. Sudah tak berganti dia lah. Mai buat cik dah. Awak juara 3 kali tu bang juara 1. Ia tak tiada apresiasi buat waktu itu kini entahlah nak abin. Nah, ada apresiasi lah. Piala awak ambil orangnya. Awak dia lewat juri bicara so dia kan tahun ini dia megang misalnya tahun depan si anu kan so dia jadi jualah kan tak tinggal sikonya. Kalau kecil kan ulun amplop ke ganti balik tapi 50,000 sang jadilah kan. Alhamdulillah. Waktu itu nampak yang kenek pun wang saku awak juga. Awak juga. Bengkali 10 kali lipat awak wang saku tu dulu. Nah, pasti buat hadiah lagu nak sekian nak tinggi lah Allah Ustaz. Jadi ada nak berlagu juga jadi ni. Kan ya? Nya tinggi hadiah lagu pada ilmu. Allah Ustaz. Kan ya sih? Ya tak. Iku mau kasih nyawa ikut mana tuan-tuan jadi ibu bahati sok gay. Mana tuan-tu? Nang kanang tu. Sudolo lalu sadak sama ibu bahati tu nak kene. Lah tu ndak leh. Labion. Atau nak kene dulu kan Cina tu di baby di bupati tu kan. Meminta nak tolak dah kan. Akasan piala awak ambil dia. Mainan awak ambil dia. Wala babu bertemu tadi kan. Itu tu dia ambil awak dan tinggal di kantor ni. Ya Pak. Mana tentu kok jadi ke mana kenapa lagi? Sabuin. Jadi adil seketik. Nombor yang dalam bidang ilmu tinggi je apresiasi. Nombor lagu kok dipandang halal dia tuntut jalan tak cuma salah. Tapi tak jauh pun beza. Awak 50,000 tak dapat ni ko 5 juta dia bayar. Kada asar lah. Kada asar lah. Itu dia. Nang kanang tu nang kanang kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Apa sampai situ tadi gara-gara Saib bin Umar ad-Dabbi itu adalah rawa al-makzubat wal mawdu'at.
Baik, kaum muslimin. Jadi untuk menjelaskan derajat saduq, ada derajat yang hadisnya hasan, dan hadis hasan hadisun maqbul, hadis yang diterima. Hadis maka digolongkan ke hadis sahih. Berarti kalau riwayat Muzani hadis sahih, hadisnya sahih, cuman tidak seperti riwayat Ahmad misalnya, tidak seperti riwayat gurunya Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi ini menurut Ibnu Abi Hatim. Sedangkan yang lain mengatakan waqala Ibnu Yunus, berkata Imam Ibnu Yunus. Ibnu Yunus adalah penulis kitab sejarah Mesir yang paling masyhur, cuman tidak sampai kepada kita kitabnya. Ibnu Hajar banyak menukil di dalam kitabnya Tahzibut Tahzib dan Fathul Bari dan lain-lainnya. Jadi kitab ini kalau sampai, masya Allah luar biasa. Ibnu Yunus Al-Misri. Wa Ibnul Jauzi, dan Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih, masyhur. Ibnul Jauzi ini punya tulisan tak kurang dari 500 judul. Cuma kan banyak tulisan, kadang tak sampai merevisi. Oleh sebab itu maka membaca kitab Ibnul Jauzi harus ekstra hati-hati. Karena beliau adalah ensiklopedi, yang namanya ensiklopedi sodo masuk. Dan lebih hati-hati lagi kalau membaca kitab Imam As-Suyuti. As-Suyuti itu lebih loleh. Ini kan di belakang lahir. Kalau Ibnu Jauzi kan tahun 595, kalau ini Ibnu As-Suyuti 900 seboleh atau 2 boleh. Jadi banyak. Suyuti itu lebih lagi banyak tulisannya dikumpulkan oleh para peneliti, lebih dari 800 judul. Maupun cara nulis di sini. Hanya memang dulu tidak ceramah kaum Mairoi. Pahamnya? Pengen ke sebuah pulau di tengah Sungai Nil, Asyut namanya. Di situlah beliau berpuluh tahun hanya menulis. Tuh, dah boleh ada pensiun. Ini lah 53 muna coba na buat rumah aja dah nulis lah boleh ya. Lain kalau iyo tenda aja. Nah, tapi tidak ada masalah. Saya lebih tertarik dengan Imam Abi Tahir As-Silafi. Beliau juga menulis, dan di malam Kamis malam seperti ini masih belajar hadis atau masih mengajar hadis kepada jemaahnya, murid-muridnya. Esok sudah salat subuh Jumat, kan Jumat lagi. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kalau bisa macam itu minta doanya. Tapi tidak sok pagi tu Ustaz. Jangan sok pagi. Pokoknya kalau bisa malamnya masih belajar atau mengajar, dan subuhnya sudah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Nah, cuma umurnya tinggi 1-3 tahun. Kalau dan baru 53, dan 54. Kalau sampai di 1-3 lah 52 lah saya. Bisa daftar haji lah, masih bisa daftar haji. Haji kan 30 tahun ya, nunggu. Alhamdulillah. Dah aja dah. Mana yang terbaik? Bang, daftar haji oleh bang? Cuma tak tahu tu, tak 53, tak tinggal 53 jam. Wallahu a'lam. Semoga Allah isi dengan amal yang diterima dan diberkahi. Amin. Berkata Ibnu Jauzi dan Ibnu Yunus rahimahumullah, thiqatun bil hadis, lebih tinggi derajatnya menjadi thiqatun bil hadis. Kau tambah tun, jauh sawo Ustaz. Lebih isyarat nampak tambah batun sawo berarti isyarat supaya banti. Baik, thiqatun bil hadis. Thiqah maknanya adalah mengumpulkan antara al-adalah wa dhabt. Dhabit, baik dhabit kitab maupun dhabit sadr. Hafal di dalam kepala, bukan luar kepala ya. Atau hafal di kitabnya, ditulis di kitabnya dan dijaga. Kemudian adlun, dia adil. Thiqatun bil hadis. Cuman dalam
maratib al-jarh wa ta'dil, Imam Ibnu Jauzi dengan Ibnu Yunus dan Ibnu Hibban dan sejenisnya masuk dalam martabat ulama mutasahilin. Mutasahilin artinya mudah sekali memberikan nilai tinggi. Kemudian termasuk juga enggaknya 25 ke nilai nak murid tu nya babuat je 75 ke. Nya dan kebikun. Ayah mak sampai payah bayu ukati. Maulang pun takkan capai selesai, takkan dapat nilai tinggi, tak tidur. Ya, kalau rektor tak setuju sama urusan. Pokok 5 buatnya. Ya, cuma nak sabit. Yang nilai kan hak dosen. Hak dosen. Ya, tapi nak banyak yang solo. Mencoba tengok dia. Tengok amak. Ayah, dia payah-payah bayu orang kuliah. Tu kan digagalkan? Hah? Yang contoh tak je kan bertambah ilmu dah kalau nambah je semester lagi atau 2 tahun lagi. Tak je contoh kan rajin dah. Nya contoh dia tak rajin tu dia ada bakojo juga. Karena dia kojo. Alhamdulillah potang basuh salah seorang. Wei ni pasal kojo. Nah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jadi Ibnu Jauzi dan Ibnu Hibban, Ibnu Yunus termasuk yang babnya mutasahil, muwambai nilai tinggi, maka dia angkat jadi siqah. Tapi kalau Ibnu Abi Hatim sesuai ya jawab aja mama aja ni minal mutasaddidin. Jadi kalau lah saduk dinyo dia istilah kau dapat B dinyo ke lain A+ tu. Faham tak? Misalnya kau dapat di Ustaz John B- ya, Ustaz Dasman lah A+. Hanya itu Abu Hatim tu. Abu Hatim kalau dan kelas-kelas Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi. Nah, jadi begitulah lebih kurang. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada ikhtilaf ulama, kita kembali kepada derajat mereka dalam ilmu jarh ta'dil. Makanya kitabnya di antaranya adalah zikru man yu'tamadu qawlu fil jarh ta'dil atau tabaqat ulama al-jarh ta'dil. طيب ولهذا لما أخرج السبكي حديثا بإسناده إلى المزني, oleh sebab itu tatkala Imam As-Subki meriwayatkan hadis, meriwayatkan hadis dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra, ini Al-Ibn, hadisan bi isnadihi, meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Imam Al-Muzani. As-Subki hidup di abad-abad ke-8 Hijriyah. Nah, qala akhbarana Syafi'i, sampai sanadnya dari Subki ke Al-Muzani, dia berkata akhbarana Syafi'i, telah menceritakan kepada kami hadis ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an Malik, dari Malik. Coba Al-Muzani berkan dari Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i dari Malik, an Nafi' dari Nafi', an Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Coba lihat. Asy-Syafi'i faqih, sah? Alim. Malik faqih, alim. Salah satu dari imam mazhab 4, dua-duanya kan. Kemudian Nafi' faqih, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Kemudian Nafi' merupakan dari gurunya Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab, juga salah satu dari al-fuqaha al-abadilatul arba'ah, 7 orang Abdullah yang dikenal dengan ilmunya di zaman sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdul As, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, Abdullah Umar jadi faqih dari faqih dari faqih dari faqih. Jadi kalau ada yang mengatakan faqih itu tidak tahu hadis, ini sekarang, atau muhaddis tidak tahu fikih, mungkin sekarang. Jadi kalau dulu tidak, semua faqih itu dari ahli hadis. Tidak ada faqih kecuali dari ahli di masa itu, kecuali hadis. Baik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal, bahwa Rasulullah SAW melarang dari wisal, yaitu puasa yang bersambung. Puasa yang bersambung tanpa dibatalkan. Misalnya Kamis puasa dilanjutkan dengan Jumat tanpa
tanpa berbuka. Nah, ada yang tolak, ada yang tolak. Awak sahilah. Gegek je. Langsung gegek gini loh. Kalau isyarat je nak capek sudah. Nah, qala berkata Imam As-Subki, wa hiya minal asanid allati yanbaghi an tusamma iqdal jauhar wala haraj. Ini termasuk sanad yang patut disebut dengan kalung mutiara. Kalung mutiara, silsilah, rantai ya. Ia kalung mutiara. Kenapa? Al-Muzani dari Imam Al-Muzani, dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Nafi', dari Imam Ibnu Umar. Mereka semuanya punya madrasah pemikiran, madrasah ilmu. Madrasah ilmu. Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, Malik, mazhab Maliki, Nafi', mazhab tidak ada Nafi ini. Sebenarnya ada murid-muridnya, termasuk Malik produk dari Imam Nafi'. Cuman yang eksis sampai hari ini mazhabnya adalah mazhab muridnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Intinya mereka semuanya adalah para ulama-ulama besar. Wahia kata As-Subki, ini riwayat-riwayat ini adalah sanad-sanad yang patut digelar atau dijuluki dengan kalung permata. Wala haraj, dan itu tidak mengapa. Thumma qala, kemudian dia berkata, waqad waqa'a lana khabarun kharrajul Imamul Jalil Abu Awanah Ya'qub ibn Ishaq al-Surayini, telah sampai kepada kami riwayat suatu khabar yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Jalil, imam besar Abu Awanah Ya'qub ibn Ishaq al-Surayini. Ini Abu Awanah yang menulis kitab Al-Mustakhraj. Fihi ma fi mukhtasar Abi Ibrahim Al-Muzani, padanya dalam mukhtasar Al-Muzani, mukhtasar Al-Muzani yang diterbitkan dalam kitab yaitu ilmu Imam Syafi'i yang dia ikhtisar dalam kitab tersebut. Minal asanid bil asanid, minal ahadits bil asanid, beberapa hadis dengan sanadnya. Thumma awradal khabara min tariq Al-Muzani, kemudian dia menyebutkan suatu hadis lagi dari jalan Al-Muzani. Dia di abad ke-8, Muzani abad ke Al-Muzani abad ke lalu pula abad ke-3 dan ke-4. Sah? Apa abad ke-4? Abad ke-3. Wafatnya 264. Berarti abad ke-3. Antara keduanya 500 tahun lebih kurang. Nah, jadi diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Muzani. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, Al-Muzani berkata Imam Asy-Syafi'i, "Naam, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan." Syafi'i kalau disebut Sufyan siapa? Ibnu Uyainah, karena dia tidak bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri wafat, Asy-Syafi'i baru berumur sekitar 10 atau 11 bulan, 11 tahun. Nah, Sufyan wafat 161, dia di Kufah. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 di Gaza. Semoga Allah membebaskan dari kecaman orang-orang zalim Yahudi. Sufyan Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, masyhur. Nah, an Abi Salamah, dari Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Bin Abdurrahman ibn Auf. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah zaman tabi'in. Ada khilaf fi sabi'. Ada khilaf yang ketujuhnya siapa? Ada yang mengatakan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, ada yang mengatakan Kharijah ibn Zaid, ada yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak, laisa Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni tidak masuk dalam jajaran para ulama yang perawi. Nah, dia jajaran orang saleh.
Taib, barakallahu fikum, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yang merupakan sahabat paling banyak merupakan hadis secara mutlak dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang protes, kenapa Abu Hurairah paling banyak? Tak payah racu ya. Cuma ndak lu ngaji pada anak baca Quran. Kada lu acu lah. Mana banyak apal Quran acu betul anak. Kan dalu awak dalu le ajak kene awak baca Quran le kan, tapi apal juz 30 ndak lancar. Anak awak umur 10 tahun apal juz 30 juz tu bang kayaknya uang lambek lahir lah banyak lah apal bodoh den. Paham tak? Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu walaupun lambat Islamnya, Islam setelah perang Khaybar tahun ke-5, berarti tahun ke-6 beliau masuk Islam. Sampai tahun ke-11 atau awal tahun 11 Nabi wafat. Berarti sekitar 4 tahun atau 5 tahun bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa lebih banyak pula riwayatnya dari Abu Bakar, Umar, daripada Abdurrahman bin Auf, daripada Abu Sa'id Al-Khudri? Kita katakan seperti tadi. Mana ndak lu mapal anak berawak. Weh, dah lu awak lah. Tapi mana banyak apal anak dia apa itu? Awak mapal sampai ke ladang. Kan iya? Inya? Memang di situ diam. Nah, yang kedua, guru-gurunya hafiz sodoh dulu. Awak guru orang semua jadi imam lagi. Ini kadang dulu apa dek salgan ibu-ibu ya kamu saji. Ini kalau semua jadi imam. Kosannya ndak apa lihat. Kan ada cito ke tangga sujud hilang imam. Kan ada lah tangga tangga baca dak putih-putih di surah Al-Kafirun dulu kan. Wala antum abiduna ma a'budnya. Ndak selesai balik yang tadi tanggang lagi. Tadi ndak mau jadi imam kalau subuh aja ya. Kisah doa lu kalau ini kan alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak kita sudah diberikan Allah SWT kelapangan, mudah-mudahan kita pun diberikan. Walaupun waktu terlambat lebih ya, masih ada di antara guru-guru kami masih ada yang menghafal Quran di atas 50 tahun umurnya. Seperti ayahnya Syekh Abdul Razak itu, Syekh Abdul Muhsin, itu baru habis 30 juz di atas 50 tahun umurnya. Insyaallah coba lah. Coba ya? Insyaallah. Nah, jen anak aja mbay apa mahkota nanti awak bisa juga ambil mahkota ke orang tua kita. Baik. Azan sih? Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Ashhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu Hayya 'alas 'ala salah.
Dah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Salatu Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sayqadha ahadukum min naumihi al-hadis." Dari hadis yaitu fala yadkhul yadahu fil ina hatta yaghsil. Jangan masukkan langsung tangan ke dalam bejana sebelum dia cuci di luar dulu. Al-hadis. Qala As-Subki, berkata As-Subki rahimahullah, hadza awalul ahaditsil juzu'. Ini adalah awal hadis dalam juzu' itu. Juzu' itu adalah ibarah daripada catatan-catatan hadis yang terdiri satu juzuknya 15 sampai 20 lembar. Satu lembar dua halaman, dua wajah. Jadi mereka tidak timbal balik dulu, tidak fotokopi. Jadi satu lembar, namanya ini wajah awal, ini wajah tsani, atau wajah alif, ini wajah ba. Jadi catatan hadis. Hadza awwalu ahadits al-juz'. Ini hadis pertama dari juz ini. Wa kulluhu sama'an bihadzal isnad. Dan semua hadisnya ya, dan semuanya, semua juz' ini adalah sama, artinya didengar, diriwayatkan. Ya, bukan ijazah. Kan sebagian kita tidak dibacakan beberapa hadis Sahih Bukhari dalam satu majelis, habis itu seluruhnya ijazah. Artinya seluruhnya ijazah. Paham ijazah? Misalnya datang syekh, anggaplah misalnya sekarang kita datang syekh dari Arab misalnya, majelis Sahih Bukhari. Dia tinggal bersama kita mungkin setengah hari. Selesai Sahih Bukhari? Tidak selesai. Ya. Lalu maka dia sebutkan, ini riwayat saya izinkan kalian meriwayatkan Sahih Bukhari dari saya. Itu namanya ijazah. Sedangkan sama enggak. Kalau sama itu dari awal sampai akhir, dan ini memerlukan waktu, apalagi kalau diikuti dengan syarah. Kita aja Sahih Muslim baru juz ketiga kan sampai sekarang, dari 14 juz sejak 2000. Sejak 2000 berapa ya? 14. Lupa, alhamdulillah, untung lupa. Kami dulu dengan Sunan An-Nasa'i bersama Syekh Abdul Muhsin 3 tahun setengah. Ya, 6 jilid dengan fihrisnya itu 3 tahun setengah, dan salam sepekan 5 hari. Ya, 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari, Kamis. Tiap hari. Itu baru tamat 3 tahun setengah Sunan An-Nasa'i. Nah, ini namanya ijazah. Ijazah diizinkan meriwayatkan. Kalau sama enggak, dari awal sampai akhir dibaca kepada syekh, atau syekh membaca langsung dari kitabnya dan didengar oleh penuntut ilmunya. Taib wa aktsaruhu bimithli hadzal isnadil azim. Sebagian besarnya dengan sanad yang besar ini. Ini dalam beliau memuji sanad Al-Muzani dari Asy-Syafi'i dari Sufyan ibn Uyainah, tadi dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Nah, dalam silsilah ini disebut dengan Al-Isnadul Azim, isnad yang besar, ya, tanpa mengecualikan Al-Muzani. Berarti Al-Muzani di mata As-Subki adalah imam dalam bidang riwayat hadis. Ila Abi Hurairah famin Abi Nuaim, mulai dari Abu Nuaim. Siapa Abu Nuaim?
Al-Asbahani, penulis kitab Al-Mustakhraj dan juga kitab Hilyatul Awliya. Dia juga punya mustakhraj ala as-sahihain atau ala sahih al-sahih atau sahih al-Bukhari atau Muslim, wafat 435 Hijriah. Masyhur Abu Nuaim Al-Asbahani, penulis kitab juga Ma'rifatus Sahabah, tentang sejarah para sahabat. Dan dari Abu Nuaim ila Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kalau dari Abu Nuaim mulainya berarti mesti lewat Al-Muzani, karena Abu Nuaim wafat 435, Al-Muzani wafat lalu pola dia 264. Mana dah lu wafat tu? Abu Nuaim atau Al-Muzani? Al-Muzani. Berarti kalau Abu Nuaim mulai dari sanadnya melalui Imam Syafi'i, berarti melalui Imam Al-Muzani. Nah, beliau mengatakan dari Abu Nuaim sampai Abu Hurairah, berarti melalui Al-Muzani. Kulluhum a'immatun ajilla. Semua mereka adalah imam-imam yang besar. Thamaniyatun minas sadati. 8 orang dari as-sadat, dari para pemimpin, daripada ulama-ulama besar dari sisi ilmu, wadinan dari sisi agama, artinya orang-orang taat beragama, wa itqanan dan profesional dalam riwayat. Ala annahu rahimahullah, walaupun sebenarnya beliau kana qalilar riwayati lil hadis, tidak banyak meriwayatkan hadis. Maklum, karena dia lebih fokus kepada al-fiqh. Orang kan punya kecenderungan masing-masing. Karena fil muqabil, dari sisi lain banyak pula ulama hadis yang sibuk mencari riwayat. Sampai dia tidak cukup dengan 1, 2, 3. Di mana dia dengar sanad, dia kejar. Seperti Imam Syu'bah misalnya, Syu'bah Al-Hajjaj, atau seperti orang tuanya Abu Hatim, Abu Zur'ah ini, atau seperti Imam Yahya bin Ma'in sejauh Imam Ahmad. Dia fokus pada mencari riwayat sebanyak-banyaknya. Makanya Imam Ahmad di samping cari riwayat banyak, dia juga mencari fikih. Kisahnya tentang beliau bersama Yahya bin Ma'in dari Yaman, selesai belajar pada Imam Abdul Razzaq As-San'ani, mereka berdua bersepakat kita harus ke Mekah untuk belajar pada Sufyan bin Uyainah. Sampai di Mekah, Sufyan bin Uyainah imam fikih, imam hadis. Tapi sampai di Mekah, Imam Ahmad bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Ada majlis Imam Syafi'i di Masjidil Haram. Melihat itu Imam Ahmad melihat, ini kesempatan ini. Sufyan sebelumnya dia juga sudah belajar pada Sufyan bin Uyainah. Nah, akhirnya dia pilih duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i. Lalu ditanya, marah Sufyan, siapa? Temannya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in banyak ditiru. Wah, nambah kami wang kalain duduk gitu tibur kan. Kalau Yahya bin Ma'in kan tekanan tentunya biaya pendidikan Nabi deh 300.000 dinar. Hitung dinar kini 1 triliun Nabi untuk ilmu. Tinggal di ayahnya wariskan, dapat warisan dia ayah 3.000. Kena je bang. Kan ada duit 3.000 namanya. Cuma pia masalah. Kalau sampai dinar, masya Allah. Masjid Hamalatul Quran lah lama sudah saja. Itu Hamalatul Quran. Masalahnya ada nawo nak cari dulu gini dah. Atau taswandok buka. Doa lah tuan-tuan. Ndak doa mu tuan-tuan doa dengan kayu. Daripada doa ndak serius doa dengan kayunya banyak dah bini berawaknya. Ndak ada ni bini banyak dah. Ni nak nyudang-nyudang cun ikut je ha. Apa lah 5 kali cuba kah gagal tahu ibu rumah. Tapi kan cuba tahu ada kesempatan dan cuba. Insya-Allah. Patang camel ya Ustaz. Kan sabit doa Ustaz kan. Cuma tu dia berubah satu kalimat aja, berubah satu kata. Berubah jadi tidak jadi.
Kan antara la dengan na'am kan berbeza. Kalau na'am ya jadi doang. Pendek tak mau impak je kat abang lah. Bersajik tu sudang sang. Kau jadi potong dua. Nah, kini terpaksa abang jodang sang. Dia minta ke dan. Nah, tapi dah awah boleh mau. Ini menurut ahli-ahli bisnis katanya sampai 9 kali. Kalau 9 kali gagal je noto juru. Allah musta'an. Semoga Allah mudahkan. Ya. Yahya bin Ma'in habiskan kalau kini konversi ke rupiah 1 triliun habis ya untuk ilmu. Tapi tak rugi. Sah? Tak rugi. Namanya sekarang masih abadi. Nah, wasyahid Imam Ahmad duduk di majlis Syafi'i, sedangkan Yahya tetap di majlis Imam Sufyan bin Uyainah. Maka barakah duduk bersama Imam Asy-Syafi'i menjadi Imam Ahmad sebagai salah satu imam mazhab yang 4 yang abadi sampai hari ini. Di samping hadisnya tidak diragukan, fikihnya juga mendapat pengakuan. Ya Pak? Makanya hamba terinspirasi juga ketika selesai Sunan Sahih dengan dengan Syekh Abdul Muhsin rahimahullah. Hamba tengok majlis fikih seperti Asy'ati Salim kalau ditinggian pun tidak bisa. Nyong kinang so ndak cik hadisnya enggak ada. Siapa Sufyan bin Uyainah itu tunjuk dah. Kada itu tunjuk kira. Ka sampai tuan-tuan bertanya kira laki dah nak babi ni dia ustaz bocor rohnya. Kan dia nafkah dak iwayu dalam sebulan botang jak dannya. Kan batangnya tu gai. Akhirnya terpaksa dan duduk je dengan Syekh. Duduk je dengan Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti. Kalau kadang berisiko juga tu duduk dengan Syekh seperti itu. Ni kawan-kawan kalau bebezo Syekh kene ndak sakawan jawab gitu. Nah, itulah masalah kadang ada bezo gurunya. Allah musta'an. Memang kadang-kadang kita tidak siap untuk itu. Tapi saya siap aja. Nah, sebab saya ingat perkataan Yahya bin Ma'in, "Iza katabta faqammish." Kalau sedang belajar, ini kan orang belajar nih, bukan orang awam ya. Ambo kata dulu masih orang awam dulu, enggak kan? Kalau mulai belajar kan, talibul ilmi insyaallah taala, maka ketika mencari ilmu qammish, buka kumasnya, bentangkan seluas-luasnya. Wa idza haddatsta fafattish. Tapi ketika menyampaikan periksa. Jangan sembarang sampaikan. Makanya berarti kita teliti. Itu pun banyak juga yang salah kita. Banyak juga kita yang tersilap. Maka kalau tersilap siap untuk ditegur, siap diluruskan. Maka jangan sampai marah-marah pula. Oh saya sudah tinggi derajat sendak. Sedangkan Nabi Musa aja ditegur, Allah SWT disuruh belajar sama Nabi Khadir. Bukankah Nabi Khadir lebih alim dari beliau? Tidak. Bukan lebih mulia? Tidak. Cuman untuk menurunkan apa nama istilahnya? Ego tadi ya. Ya ego tadi, maka Nabi Musa disuruh untuk belajar pada Nabi Khadir, dan memang tidak lulus tibur kan tidak lulus. Sabar sebodon dan jawaban jin bertanya lulusnya enggak baik tentu ilmu itu tentu. Makanya baik anak-anak kadang lu masuk gini dia macam ni ikusan pondok gini. Makanya dulu kami di Darun Ustaz lembangan Ustaz berapa hati apa dia banyak kami lah. Kami 2 tilabia, 2 tidur boleh nak salam 2 tu mah. Anan tamat 86 orang. Jadi kaya sana masuk Darun 2 ya. Maka sampaikan anak kini kalian bah kipe minimal. Kadang asyik. Kami lolok ampe kamar iya Ustaz. Ampe kali ampe dan si menria. Poang isi kaya ampe boleh agam. Peti situ, kompor situ, ampen kain situ. Jadi kalau sampai terlolok terlambik pulang muzakarah tu tak ada lolok di kamar dulu lah. Labi dia kawan. Nah kalau lolok, kalau main pertama lolok main sampai subuh. Itu dia mereng buat dia gitu. Ni lantang sampai subuh. Kalau nak bawa posisi togak dulu. Kalau nak tempik kawan. Macam itulah. Anda lah boleh terkaleco. Tak boleh bawa kasur. Bantal boleh mat. Cuman bantal sebulan tadi mana hilang.
Jadi itu sepi jadi itu je. Lo mula datang semua bawa sapu, semua bawa kuali, bawa periuk. 2 minggu selepas itu periuk tinggal 2 dari 14. Sapu tinggal 3 dari yang boleh. Tak ada ke apa mulung dia anton pulang lihat. Habis semuanya. Masak di situ, makan di situ, belajar di situ. Subhanallah. Tapi indah kita Ustaz ya. Dia Ustaz tak masuk bawah Ustaz orang kampung. Orang kampung pulang ke rumah makan. Kalau kami kodok berjamak takhir tanpa qasar. Itu betul tak nyuruhnya. Jamak takhir tanpa qasar. Khususnya air selama buat nampang. Awak dah lita, buang dah umum buah sambung. Tapi apa lah, itulah nasi. Makanya alhamdulillah. Dek le sabar sampai juga ke ujung. Alhamdulillah. Lanjut kita tadi 2 tilobia, tamat 86. Allah musta'an. Tayyib muslimin wa muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kana qalil riwayah, sedikit riwayatnya. Dan itu tidak aib baginya karena semua orang punya kecenderungan dan kekhususan. Wa qala Az-Zahabi wa huwa qalilur riwayah, dia sedikit riwayatnya, tidak masalah. Walaupun sedikit, gurunya juga Imam Syafi'i termasuk yang tidak yang banyak riwayat. Nah, wa qala As-Safadi, berkata As-Safadi dalam Al-Wafi bil Wafayat, lam takun lahu ma'rifatun bil hadis kama yanbaghi. Beliau tidak memiliki ilmu hadis seperti seharusnya. Kenapa dibilang seperti seharusnya? Karena masa itu imam-imam hadis banyak, tapi ilmunya tidak seperti mereka. Itu aja masalahnya, tidak seperti mereka. Wala'alla hadza ma yufassiru lana ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim. Barangkali ini yang ditafsirkan oleh apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala sami'tu Aba Zur'ata yaqul, saya mendengar Abu Zur'ah berkata, yaitu mamanya, ma a'lamu anni ataitul Muzaniyya illa marratan wahidah. Saya tak tahu atau saya tidak ingat pernah mendatangi Imam Al-Muzani kecuali sekali saja. Marartu bihi wa huwa qa'id. Aku melewatinya, beliau sedang duduk. Fasallama alayya fastahyaitu minhu. Dia yang duduk, awak berjalan, inyalah salam ke awak. Padahal yang jalan salam jangan duduk. Coba lihat orang berilmu itu, kalau dapat seperti itu langsung apa? Fastahyaitu minhu. Akhirnya saya malu. Saya malu. Dapat pelajaran langsung dia. Taib fajalastu ilaihi sa'ah. Akhirnya saya, karena dia yang salam ke saya, akhirnya terpaksa saya duduk pula di situ, di majelisnya. Wak lalu situ misalnya tuan-tuan ada yang lalu sudah duduk kalu kan, assalamualaikum nyaran kan, tuh dek sagan duduk kali. Dek sagan, waalaikumsalam duduk aja. Faqultu lahu, lalu saya tanyakan kepadanya, ini Ibnu Abi Hatim menanyakan kepada mamaknya, sa'altahu an syai', ada enggak mamak bertanya kepadanya tentang sesuatu, tentu masalah ilmu. Au jara bainaka wa bainahu syai', atau terjadi berdiskusi dengannya? Qala la, enggak. Lam yakun li nahmatun fil kalami wal munadhara fi tilkal ayyam. Saya tidak punya semangat untuk berbicara dan berdiskusi pada hari-hari itu. Beliau tidak termasuk yang suka berdebat. Abu Zur'ah tidak suka berdebat dan tidak suka bermunadharah. Wa inna ma kana nahmati kitabil hadis. Hari itu seluruh keinginanku, seluruh hasratku hanya ditumpahkan pada hadis. Dan wajarlah sampai menjelang akhir wafatnya pun Abu Zur'ah ini rahimahullah ta'ala, Abu Zur'ah ini menjelang wafatnya pun ketika mau ditalkin oleh murid-muridnya, segan mereka. Pak, kalau cara mentalkin guru awak ini kan, ini mau jawab. Akhirnya apa yang mereka lakukan menjelang beliau akan meninggal? Mereka meriwayatkan hadis dari syekhnya itu. Haddatstumuna, kamu telah menyampaikan hadis kepada kami. Qulta haddatsana, misalnya Al-Hasan ibn Musa Al-Asyam Al-Kufi, qala haddatsana, misalnya Al-Hasan bin Musa qala haddatsana Al-A'mash
qala haddatsana Abu Salamah an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu man kana akhiru kalamihi la ilaha. Jadi ketika dia sampai pada gurunya Al-Hasan bin Musa Al-Asyab, dia sambung langsung. Pahamnya? Misalnya saya mau meninggal lalu ditalqin oleh Ahmad, Syekh haddatsaka fulan, guru saya, langsung saya sambung. Qala haddatsana fulan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia baca man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan terakhirnya meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Dan selesai dia baca hadis, langsung Allah wafatkan. Selesai pula nafasnya. Insyaallah husnul khatimah. Ini juga kita belajar dari murid-murid beliau bagaimana cara terbaik untuk menegur orang yang berilmu. Ini luar biasa. Kita harus belajar dengan orang-orang yang ahli hikmah. Salah seorang dari keturunan Nabi alaihissalatu wassalam, kalau saya tidak salah Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, melihat seorang yang sudah berumur berwudu. Salah dia berwudu. Apa yang mereka lakukan? Langsung sampai tuak, tidak pada bodoh, bukan. Apa yang dia lakukan? Berdua berisik dia, ayo kita pura-pura tidak pandai berwudu. Tuak, bisa tak tolong tuak? Gitu bahasa kita, bisa tak minta tolong? Oh ya silakan. Apa itu? Kami nak berwudu, siapa di antara kami berdua ni yang tak pandai berwudu? Tentu mereka kan belajar dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka berwudu dengan sempurna dua-duanya, hanya datuk tadi yang belajar. Ternyata saya yang belum pandai berwudu. Ini kadang-kadang seni seperti ini penting. Ya. Kita kadang-kadang semangat ingkar mungkarnya yang menonjol ini bagus. Nah, ada sensitivismenya, tapi aplikasinya juga harus perlu ini. Harun Ar-Rasyid ya dengan menterinya Yahya bin Aktham rahimahullah, pernah Yahya mau hadir di majelis, ternyata mungkin lupa bercermin tadi. Ternyata entah ada cik mato, iya kan, apa istilahnya, cik mato kadang lututnya ya cito-cito cik mato kadang lututnya. Tapi ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Disebutkan ketika dilihatnya tarik mata di wajah Al-Khalifah, tidak mungkin dia bilang Khalifah cik mata mana, tidak mungkin lah. Kan dia tidak malu lah dia. Akhirnya apa dia bilang? Dipanggilnya khadam yang pembantu pelayan, bawa ke sini cermin Amirul Mukminin. Orang kan tidak paham apa maksudnya cermin itu apa kan? Bawa ke sini cerminnya Amirul Mukminin. Nah, tapi Harun paham. Nah, itu bedanya yang cerdas dengan yang kurang. Nah, itu. Karena kita kan mungkin dia baru tidur tadi misalnya. Mungkin habis mandi lupa bercermin. Sah? Kita sering melupa. Nah, akhirnya dia tunjukkan. Tengoknya kan baru dia hilangkan. Ini teknis ya. Sama ya. Ustaz tak pandai mantainya jadi itu. Sampai ganti perlu belajar lihat kan gitu. Kepada semangat langsung dah bayo jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi seni-seni seperti ini diperlukan dalam khususnya kepada orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan sedahan. Orang-orang yang kalau artinya bisa menyebabkan aib bagi dirinya. Kita memerlukan hal-hal seperti itu. Jadi memang harus banyak belajar dari orang-orang tua, belajar dari orang-orang ahli hikmah. Nah, karena al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya patutnya duduk-duduk yang tutur banyak dapat pelajaran kita. Misalnya caklah poca di Pawi, asalnya poca di
Mulai. Tu dapat dia memang nampak azab pelihara, memang dapat nusan. Ya beliau duduk rahimahullah ta'ala. Jadi caklah poca di pawi, asalnya poca di mulai. Apa maknanya? Hah? Ia sesakit apapun hati kita kepada siapapun, baik orang dekat maupun orang jauh. Biarlah lepon usah dah masuk angin, dia menahan kan, biar aja dah. Daripada dimuntahkan. Ini kalau lah muntah tu kono uang dah. Dan ya, kono uang bakojo lu untuk itu. Sahih? Biarlah pecah di perut daripada pecah di mulut. Kalau mules-mules, entros stop obatnya. Yang paling mual kan, alhamdulillah dia dan itu lo paling sesuai yang paling mual. Walin dia enak numahi, tidak masuk rumah. Tapi pas dibelikan yang murah, meriah, di mana-mana ada, alhamdulillah sesuai. Begitulah Allah menyembuhkan, tidak mesti dengan yang mahal-mahal. Demikian juga Allah masukkan kita surga, tidak mesti dengan yang besar-besar, tapi adwa muhawain kalah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Berarti kita sudah kenal dengan Al-Muzani di hadis. Besok kita bahas akidahnya ya. Ya, kita bahas akidahnya insyaallah taala. Mudah-mudahan sampai pada waktu yang dijanjikan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kok hayhata lima tu'adu. Itu hayhata tu ba'uda hayhata jauh qasidnya tak pernah ada gini dulu nyambung sebelum tu ayatnya enggak ikut atur lah esok lah ya insyaAllah ya celah ingatkan. Hah? Gila tu. Enggak abad gini dulu. Enggak buka dah. Mohon maaf ya. Nah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.